Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini, saya Eko Supriyono, dapat membagikan video pembelajaran, untuk tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Materi yang akan kita bahas kali ini, adalah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses untuk memutuskan posisi apakah dalam perusahaan yang harus diisi dan bagaimana cara mengisinya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan pelaksanaan rekrutmen, seleksi, pelatihan dan aktivitas yang lain dengan lebih baik, untuk kebutuhan jangka pendek maupun kebutuhan jangka panjang. Proses perencanaan angkatan kerja ada 3 yaitu, pertama, meramalkan permintaan pemberi kerja akan kebutuhan tenaga kerja, dan penawaran angkatan kerja. Kedua, mengidentifikasi kesenjangan penawaran permintaan tenaga kerja. Yang terakhir atau ketiga yaitu mengembangkan rencana tindakan untuk mengisi proyeksi kesenjangan tersebut. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah permintaan tenaga kerja? Ada 3 macam yaitu, faktor eksternal yang meliputi kondisi perekonomian, kondisi sosial politik, teknologi, dan kompetisi. Faktor kedua yaitu organisasi yang terdiri dari rencana strategi perusahaan, anggaran, perkiraan produksi dan penjualan. Kemudian faktor angkatan kerja yaitu karena pensiun, pengunduran diri, pemberhentian kerja, dan kematian. Teknik-teknik peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Proses dasar untuk meramalkan kebutuhan tenaga kerja adalah dengan meramalkan pendapatan terlebih dahulu, kemudian memperkirakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Tekniknya ada 3 macam yaitu analisis tren, analisis rasio dan diagram sebar. Berikutnya penawaran tenaga kerja. Pengertian penawaran tenaga kerja yaitu jumlah tenaga kerja yang ditawarkan kepada organisasi. Sebagian perusahaan pertama-tama fokus pada kandidat dari dalam baru kemudian mencari kandidat dari luar. Bagaimana meramalkan penawaran kandidat dari dalam? Biasanya manajer menggunakan alat-alat manual untuk melacak kualifikasi karyawan seperti catatan daftar manual atau terkomputerisasi yang berisi pendidikan, minat karir dan perkembangan, bahasa, keterampilan khusus dari karyawan, dan sebagainya, untuk digunakan dalam menyeleksi kandidat dari dalam untuk promosi atau transfer. Lalu ada bagan penggantian personel dan kartu penggantian posisi. Oke, berikutnya faktor yang bisa mempengaruhi dalam menentukan penawaran kandidat dari luar antara lain. Pertama, pemahaman manajer mengenai apa yang sedang terjadi dalam dunia industri dan sekitarnya. Kedua, ketersediaan tenaga kerja di pasar, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti demografi penduduk, usia dan jenis kelamin, tingkat pendidikan dan keterampilan, kondisi perekonomian, dan populasi. Di sini sedikit saja saya jelaskan mengenai teknik analisis Markov. Teknik ini digunakan untuk meramalkan ketersediaan kandidat pekerja internal. Selanjutnya, beberapa opsi terjadinya perekrutan yaitu pemecatan atau PHK, atrisi, transfer, pengurangan jam kerja, pensiun dini, dan berbagi tugas atau posisi secara purna waktu. Pembahasan yang terakhir yaitu perencanaan suksesi. Perencanaan suksesi adalah proses secara berkelanjutan untuk secara sistematis mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kepemimpinan organisatoris untuk meningkatkan kinerja. Perencanaan suksesi melibatkan pengembangan rencana angkatan kerja untuk posisi puncak perusahaan. Ada 3 langkah dalam perencanaan suksesi. 1. Mengidentifikasi kebutuhan kunci. 2. Mengembangkan kandidat dari dalam. Terakhir, menilai dan memilih mereka yang akan mengisi posisi-posisi kunci tersebut. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah menyimak pembelajaran kali ini tentang perencanaan sumber daya manusia. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.